Hari Minggu Prapaskah yang keempat, tanggal 15 Maret 2026. Wujud misa untuk para donasi, wujud misa untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Sandai. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga, Mas Intention from Madam Madeleine's family in Kuching, Pohal, business study and work blessing, Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Living Lung, Andrew Ling Yulung, and Selling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sonardi Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Helplanus Apeng, Ibu Sardi Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agustinus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Metubeno di Pontianak, untuk Ibu Yudita Lewardusindi di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Martin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Teresa Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camai Pong Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dari keluarga Mama Namuras mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, pemulihan kesehatan Rosalina Imbuk, serta kesejahteraan untuk Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan, Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika, dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin, dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Agustus Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sandy Lim, Fernadi Lim, Gelardi Wiyoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Edariani Ion Mei di Kuching, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Ju Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang, Benadus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Christina Sauni, Bapak Yones Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau, Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, mohon kesembuhan, pemulihan kesehatan untuk suami yang sedang dirawat di Rumah Sakit Vincentius Singkawang. Untuk Bapak Kristianus Sulkanaim dan keluarga di Sanggau, Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Sebastian Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak
Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai, serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ipander Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk Uncle Robert Ayen on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Sorian, Kucing, Sarawak. Untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Labuan, Sabah. Untuk Auntie Tresia Pintingang dan keluarga di Kucing, Sarawak. Untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi. Jessica Natalia Selsi, S3 di Korea Selatan, jurusan Teknik Nuklir, dan Dian Ayunda Kristi, S1 Farmasi di Brawijaya, Malang. Untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, Ibu Elizabeth Jadi Pontianak, diberikan kesehatan dan kesejahteraan, dilancarkan urusan balik nama tanah di BPN Pontianak. Mohon pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto, dirawat di Rumah Sakit Adi Usada Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Dari keluarga Esther Kinabalu. Untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Solea Karaisa, Queen Medica, lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Prapaskah yang keempat, tanggal 15 Maret 2026. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua para pencintanya. Bergiranglah riang-ria bersama dia, kalian yang dulu berkabung karenanya. Puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Iman kita akan daya penyembuhan Yesus seringkali amat kecil, karena kita belum mengenalnya sungguh-sungguh. Kita kecewa akan lembaga-lembaga gereja ini. Kita tidak berani lagi bertanya. Kita campur iman kita dengan perasaan-perasaan pribadi, dan bila ada persoalan ataupun keraguan iman kita goyah, karena kita belum mengenal Yesus benar-benar. Bila kita telah memahami Dia sungguh-sungguh, maka akan kita hayati hidup kita sebagai putra-putri cahaya. Akan kita hias diri kita dengan kebenaran dan kebaikan, serta kita temukan kebutuhan dan kesulitan-kesulitan orang lain, dan Tuhan yang menyelami hati manusia akan menyapa kita dengan nama kita masing-masing, serta memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Kita mempersiapkan batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta, sehingga ia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami, serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan sabda-Mu, Engkau memulihkan nasib umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon semoga umat-Mu dengan penuh bakti
dan iman mantap gembira menyongsong hari raya Paskah Putramu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu Tuhan bersabda kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mau mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem, sebab di antara anak-anak telah kupilih seorang raja bagiku." Setibanya di Betlehem, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, dahulu kamu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu hidup dalam terang Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak.
sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang lewat dan melihat seorang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menggoreskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang dulu mengemis?" Ada yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Ada pula yang berkata, "Benar, dialah ini." Orang itu berdiri dan berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat berbuat mujizat? Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi."
Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tua dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang membelikan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepada dia sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi tahu setelah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia membelikan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkaukah murid orang itu? Tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana dia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir dari mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah katanya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya buta kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes memberikan ringkasan drama Al-Masih. Yesus
cahaya dunia ditolak oleh mereka yang didatanginya atas perintah Bapa. Sebagaimana tingkah laku mereka menjadi penghakiman bagi mereka sendiri, demikian pula bagi kita. Kita ini orang pro atau kontra Kristus. Barang siapa mengakui dirinya buta, membuka diri terhadap cahaya Kristus. Sebaliknya barang siapa karena kesombongannya merasa melihat terang dan menjadi buta. Para Farisi menyatakan kebutaan si buta sejak lahir sebagai hukuman atas dosa-dosanya, tetapi mereka menolak percaya kepada Kristus. Kristus dan para muridnya dianggap sebagai pendosa. Si buta disembuhkan oleh Kristus. Kendati sudah ada tanda demikian, para Farisi menutup diri dalam kebutaan mereka, sedangkan si buta tampak demi setapak memasuki misteri utusan Allah. Disebutnya nama Yesus sebagai Putra Manusia. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa kita adalah Bapa penuh belas kasih yang menanti-nantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pejabat pemimpin gereja ya Bapa, berkatilah para pejabat pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dan senantiasa memperhatikan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintah ya Bapa, sinarilah para pejabat pemerintah agar menentukan dan dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperuntukkan untuk memajukan kesehatan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental ya Bapa, bangkitkanlah rasa belas kasih yang wajar terhadap mereka yang sakit dan cacat mental pada umat-Mu, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini ya Bapa, terangilah hati dan budi kami agar semakin mengenal Engkau dan Putra-Mu, serta semakin menghayati martabat kami sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit dan pulihkanlah kesehatan mereka, orang yang memohon doa dan kami doakan dalam intensi misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami terang karena percaya dan memperoleh apa yang kami harapkan dan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita persembahkan seluruh wujud misa kita di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang marahim, jiwalah kiranya roti dan anggur ini dengan roh-Mu agar menjadi tubuh yang dikorbankan dan darah yang ditumpahkan karena dosa-dosa kami. Perkenankanlah kami selalu mengharapkan belas kasih-Mu, sebab Engkaulah Bapa baik dan siap sedia mengampuni demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sudah layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Kristus berkat misteri penjelmaannya telah mengantar umat manusia meninggalkan kegelapan dosa menuju cahaya iman. Dan berkat pembasuhan sakramen baptis, Ia pun telah mengangkat para hamba yang lahir sebagai budak dosa menjadi putra dan putri Bapa. Maka seluruh isi surga dan bumi menyembah dan melambungkan lagu baru. Kami pun bersama rombongan malaikat tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan.
Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seturu yang curang, lindungilah kami.
Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Tuhan, melumati mataku, lalu aku pergi mencuci muka, melihat dan mengimani Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar pada diri Yesus Putramu. Kami mohon semoga kami pun menjadi cahaya bagi sesama, pembawa damai dan pejuang kebahagiaan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam pandangan requisi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.